sama ini kan? Ya nggak sih? Ya, tepat banget, betul banget. Betul, Kevin, betul. Jadi gunanya gue masukin ke Corel tuh bukan karena apa-apa, benar. Karena kita harus nyamain skalanya dulu yang pertama, terus kita juga harus gunain penampang yang benar-benar menunjukkan setiap meternya tuh berapa gitu. Iya benar, lebih ke skala masuknya. Ke skala dan lu gampang masukin fitur-fiturnya gitu kalau dari pembelajaran. Oh berarti misalkan gini, misalkan udah gue dapet tuh. Jadi gue cuma tinggal kira-kira aja gitu ya, apa tempat apprentice kan? Kira-kira aja, apa gimana? Nah, apprentice ini yang nggak diajarin Pak Felix. Mungkin gue bisa ngajarin kalian ya. Sedikit aja nih, sedikit. Mungkin geologi juga bisa kasih tahu ke teman-temannya. Ini yang gue pelajarin. Jadi misalkan ada suatu kontur seperti ini nih. Kelihatan nggak? Di kapus. Ada kontur seperti ini. Nah, terus misalkan di sini juga ada kontur gitu. Bentar ya, gue gambarin dikit. Aduh. Nah, terus gue potong begini. Terus di sini ada sesar nih, misalkan sesarnya ke sana. Halo, kedengaran nggak suaranya? Masuk, bos. Oke, misalkan di sini ada sesar nih, warna merah ini gue gambar sebagai sesar nih. Tapi sesarnya itu perlapisan ya, maksud gue sesarnya gue tunjukin pakai perlapisan gitu orientasinya. Jadi ada gini. Nah, lu tarik garis dari sesar ini menuju ke titiknya orientasi perlapisannya. Ini kan nanti kalau tarik garis gini ya. Terus lu pakai busur, kalau bisa pakai busur nggak apa-apa. Pakai busur, lu bentuk sudut di sini. Terus ini juga. Nah nanti ada kalkulatornya tuh yang dikasih Salman di grup Geostroke. Jadi lu masukin strike, dip, sama sudut yang dibentuk antara garis penampang lu sama perpotongan ini gitu. Jadi sama sudutnya tetanya berapa. Nah, terus kalau lu nanya kenapa harus ditarik garis biar berpotong? Karena yang kita pakai bukanlah sebuah true dip. TD ya, di sini gue tandain TD. Kita nggak pakai true dip. Karena true dip ini tidak memotong penampang secara langsung gitu. Kalau lu ibaratkan dari atas nih, penampang lu nggak memotong secara garis begini nggak. Jadi lu pakainya apparent dip. Makanya gue nanya di grup, Pak, pakai apa? Apparent atau true dip? Katanya pakai apparent. Nah, apparent ini cara dapetinnya gimana? Itu ada kalkulatornya. Kalian cari aja. Yang pertama strike dip-nya perlapisan kalian tahu. Misalkan ini udah dapat dan sudut yang dibentuk antara perpotongan, misalkan di sini nih gue potong nih. Terus kan ini kebentuk sudut kan nih antara sesar ini. Nah, sudutnya berapa nih kalian hitung nih. Ingat, kalian buat garisnya tuh jangan ganti-ganti kalau bisa ya. Nanti di titik ini nih itu sebagai stasiun 11. Misalkan gue udah dapet ininya nih. Gue udah dapet penampangnya seperti ini misalkan. Di stasiun 11 di sini nih. Jack. Oi. Sorry motong nih. Jadi ntar intinya tuh pakai strike, pakai dip, sama pakai sudut ini kan, yang ini. Gimana? Boleh nggak sih? Gue pengennya itu pakai pola jurus gitu. Jadi apa ya? Pelapisan gue tuh kayak udah terwakilkan sama pola jurus gue gitu. Jadi kan strike dip gue kan sini nih, gini kan. Jadi dia nyambung gini kan. Boleh nggak gue pakai sudut yang ini? Oh, boleh, terserah. Itu nggak apa-apa, itu juga nggak masalah, terserah lu. Tapi karena kan pola jurus ini lu buat secara melengkung kan? Iya nggak sih? Iya. Tapi deep lu tuh kan, kalau gue juga nonton videonya dari geologi buat pola jurus tuh, jadi lu buat lengkungan gitu kan? Padahal harusnya nggak buat lengkungan sih, bukan buat lengkungan. Jadi
kalau mau buat itu harus garis lurus gitu, Pin. Harus garis lurus. Kan kalau ini lu melengkung kan, supaya lu tahu kontur-kontur yang ada tuh terpotong semua, terus alur-alur yang ada tuh terpotong semua gitu kan. Itu contohnya. Berarti gue kalau bikin penampang harus tegak lurus berarti ya? Bikin Harus penampang. lurus gitu. Iya, betul, Berarti betul. ininya berarti gini nih, misalkan gini. Sorry, Jadi kan, hapus dulu deh. Gue nggak bisa ngapusnya. Mana. jadi kan misalkan gini nih, Nah, ini udah. gini misalkan, jadi kan. Berarti gue tarik garisnya gini berarti. Nah, Lurus betul, gitu. betul. Oh, ya Nah, udah gitu. Nah, aja. Udah gitu aja. Thank you banget nih. iya. Jadi gitu. Nah, sekarang geofisika nih, teman-teman. Apa kabar? Gue ngajarin geofisika dulu ya, bentar ya. Kalau ada salah atau ada pertanyaan, boleh banget. Anjir, penampang gue kagak sabi penampang mah. Gue hari ini polyor dulu. Besok mungkin pagi atau jam 10-an besok ya. Penampang tuh gue ajarin. Oke? Sorry kalau putus-putus. Kalau kurang jelas, bilang aja ya. Ini gue bakal share screen dulu bentar. Mana ya? Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan bro? Belum. Belum, oke. Lagi sharing screen ya. Sorry ini banget gue. Apa namanya, sinyal gue kurang bagus. Halo. Iya, yo. Apa yang kelihatan di kalian? Udah kelihatan belum? Udah muncul pola jurus bapaknya. Punya gue ini sebenarnya. Jak kan di record aja, Jak. Bisa nggak, Jak? Bentar, yang punya bukan gue sih. Punya Pak Felix. Bentar ya. Record. Soalnya di gue agak putus-putus. Oh, please ask the host to give you permission to record. Nggak ada. Di sini hostnya harus ambil alih gitu. Harus pakai password. Tapi gue nggak tahu passwordnya. Kak itu yang tahu. Kak siapa? Kak Rifa. Kak Rifa yang tahu. Jadi nggak bisa di-record sih. Kalau lu mau record lewat PC masing-masing nggak apa-apa. Terserah. Oke, sip. Jadi pertama di sini gue mau ngajarin, bentar, di sini nge-lag banget laptop gue. Harap bersabar ya teman-teman. Di sini gue mau ngajarin buat peta pola jurus. Jadi yang perlu kalian buat adalah kalian boleh pakai Corel Draw atau pakai Paint atau pakai Photoshop, itu terserah. Yang ahli-ahli desain yang biasanya tahu, karena gue cuman bisa pakai Corel ini. Gitu. Jadi yang pertama kalian, bentar gue ketikin di sini. Hal yang pertama kalian buat ngerjain penampang adalah siapin dulu software, atau mau manual juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kedua, kalian siapin data per lapisan di setiap stasiun. Ini. Jadi siapin dulu softwarenya, atau mau manual juga boleh, nggak apa-apa. Terus siapin data per lapisan di setiap stasiun. Di sini gue kasih orientasi per lapisan dari itu gue ya, dari kelompok gue ya. Tapi kalian kalau punya data yang berbeda nggak apa-apa masing-masing. Kelihatan nggak Excel gue? Kelihatan. Oke, ini kalian jangan ikutin ini, karena gue sama kelompok gue juga masih ragu atas pelapisan ini. Yang pertama ini dari stasiun 1 nih, di kolom 11 ini sebenarnya stasiun 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ini 9 dan 11. Yang ini 9 dan 11. Yang ini 9 dan 11. Yang 10 gue nggak dapat. Dari teman-teman. Karena gue nggak dapat perlapisan di stasiun 10. Dan gue anggap perlapisan di stasiun 10 karena berdekatan dengan 9, gue jadiin mereka satu daerah yang sama. Oke? Jelas sampai sini ya. Jadi ini gue dapet nih orientasi perlapisannya nih. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini gue indeksin perlapisan ke karte, ke non sistematis, itu adalah yang dicari di stasiun itu, melainkan bukan perlapisannya. Nah, untuk perlapisannya datanya mana? Ini datanya nih, yang untuk perlapisan di sini. Jadi ada strike dan ini ada strike, S, ini ada dip. Oke, jadi strike-nya 35, 10, 26, 162, 162, 80, 25, 344 gitu ya. Itu yang pertama. Kalian catat aja, tapi jangan ngikutin gue. Pokoknya jangan ngikutin gue. Karena apa? Karena kalian punya data masing-masing dan gue belum tentu benar. Gue takutnya kalian ngikutin gue dan akhirnya gue salah, kalian juga salah gitu. Terus apa lagi ya? Udah dapet nih data perlapisan dari. Nah, cara dapat data perlapisannya gimana, Jak? Perlapisan itu kalian bisa dapetin di Geovis. Ini semua gue dapetin di Geovis. Nih data perlapisan ini semua gue dapetin di Geovis 3D gitu. Gue ukur setiap perlapisannya. Nanti gue nggak bisa nayangin Geovisnya karena nge-lag banget Geovis gue. Jadi gue perlapisannya gue catat dari setiap Geovis. Gue catat dulu nih perlapisan. Oke, deal ya. Kalau misalkan di stasiun 1, stasiun 7 udah ada perlapisan, nggak apa-apa kalian catat aja ulang gitu. Karena di sini kan di stasiun 2 adalah fokus kita ke karte, tapi ke karte ini bukan yang bisa kita taruh di peta. Yang bisa kita taruh di peta adalah perlapisan. Oke, teman-teman. Jadi perlapisan, gue tekenin lagi perlapisan dulu. Nah, perlapisan udah dapat nih datanya. Ini dapat software, siapin data perlapisan. Habis itu yang ketiga, lakukan analisisnya. Nah, kita masuk ke data analisisnya nih. Gue kasih tahu dulu sedikit tentang kelebihan dari Corel ini. Corel ini gue buat di di tempat yang udah gue ukur A4 dan udah gue kasih garis dan udah gue rapih deh. Pokoknya hasil gue tuh nanti rapih kayak gini nih. Sedikit gue kasih tahu nih, yang rapih kayak gini. Punya gue ya. Nah, ini peta kerangka gue. Mungkin nggak kelihatan tuh, di zoom dikit. Tuh udah. Oke. Terus, sekarang kita masuk ke peta pola jurus. Udah semua. Udah dapat perlapisannya, udah dapat softwarenya. Oke, kita masuk ke analisisnya. Yang pertama adalah yang perlu kalian lakukan, kalian harus tahu dulu setiap stasiun itu letaknya di mana. Nah, caranya gimana lu tahu gimana, Jak? Dari koordinat. Gue nggak bisa baca koordinat. Itu bukan masalah lu nggak bisa baca koordinat. Lu punya teknologi namanya Google Earth. Di Google Earth ini, lu bisa plotting apa yang lu lihat gitu. Gua udah nentuin di sini bahwa nih gua kasih tanda ya. Sorry. Ini kan kelihatan nih dari atas jernih banget karena petanya Pak Felix itu diambil dari Google Earth dan dari ArcGIS yang datanya tuh udah lengkap. Jadi di sini HD banget nih. Gitu. Nah, HD banget. Di sini gue buat perlapisan nih di stasiun 1 nih. Di sini gue ngafalinnya di sini dekat warung nih, stasiun 2 sama stasiun 3 nih. Nah, stasiun 1 nih di sini nih dekat warung kedua nih. Gitu. Nah, buat pola jurusnya ini gambar strike dip ini gimana? Yang 11 sama strike dip gini. Yang pertama, kalian perlu keluarin fitur 2-point line atau fitur garis, terserah kalian pakai apa, yang penting fitur garis. Yang pertama kalian tekan nih biar sejajar. Nah, fitur garisnya gue udah dapet nih. Kelihatan kan teman-teman?
Kalau ada yang kurang jelas, nggak apa-apa. Situ ada fitur garis nih. Gua kasih lihat. Sorry, bentar. Nah, ada fitur garis tuh di situ. Fitur garis ini gua mau taruh di stasiun 2 misalkan. Di stasiun berapa ya? Di stasiun 2 deh, stasiun 2. Nah, gue lihat dulu perlapisan di stasiun 2 kemana arahnya gitu kan. Karena stasiun 2 tuh ada di arah 10 derajat. Ya enggak? Ini 10 derajat enggak sih? 10 sama dipnya adalah 11 nih. 10 sama 11. Jadi, gue taruh dulu untuk stasiun 2 nih. Orientasinya strike-nya 10 derajat, dipnya adalah 11 derajat. Nah, yang perlu kalian ubah di sini adalah ininya nih, perputarannya. Oh ya, kalau misalkan kalian nggak tahu cara masukin strike dip-nya, nggak tahu cara, kok lu tahu Jak orientasinya bahwa dia bakal ke arah sana, nah bakal ke arah, bentar. Ini gue coret-coret dulu. Bakal ke arah sana. Gimana cara taunya? Nah, ini gue tahu dari ArcGIS ataupun Global Mapper gitu. Jadi gue taunya dari ArcGIS atau Global Mapper gitu. Tapi kalian juga nggak masalah sebenarnya dari situ. Nah, selanjutnya setelah kita punya data perlapisan, sorry kalau muter-muter, kita masukin data berapa? 10 dan 11 dipnya. Kita buat dulu strike-nya 10. Nah, karena ini kan 0 derajat ya. Nih garis yang ini 0 derajat nih. Ini yang gue buat tegak lurus ini, yang garis lurus ini adalah 0 derajat nih. Yang ini semua nih. Ini 0 derajat kan. Nah, caranya gimana? Ini gue ubah nih perputarannya. Perputarannya adalah 10 derajat. Nah, kalau 10 derajat itu menurut orientasi north biasa, bukan magnetic north, itu arahnya begini. Tapi kalau misalkan menurut peta arah magnetic north-nya di kompas geologi itu adalah arahnya seperti ini. Gitu dibalik. Jadi selisih 180. Jadi kalian tulis dulu 10 terus kalian balik. Nah, gini, ini orientasinya yang pertama gitu. Terus udah dapet nih 10 derajat begini. Terus copy CTRL-C, gua paste. Nah, di paste yang sama nih ada garis yang sama nih. Tuh, kayak ada garis yang sama nih, ada 2 garis jadinya karena gua Ctrl C, Ctrl V kan. Ini gua balikin lagi. Nah, cara buat dip-nya gimana? Ingat, kalian diajarin buat dip itu adalah ditambah 90 dari arah strike. Jadi tambah aja 90. 170 tambah 90 berapa? 260 ya. Nah, ini pasti udah tegak lurus nih. Iya 260. Ini udah pasti tegak lurus. Nah, ya udah kalian buat aja ini perkecil gitu, perkecil jadi tegak lurus kayak gini. Udah jadi ini bentar ya. Ini jadi perlapisan di pertama gitu. Jadi gue pakai Corel di sini gitu. Di sini gue dapat orientasi perlapisan di stasiun 2. Nah, Jak, kok lu tahu dipnya arahnya ke sini, arahnya ke arah sini, arahnya ke sini, bukan ke sana? Ingat, orientasi tangan kiri. Kalau misalkan kalian nonton videonya Bang Arif di peta pola jurus pakai orientasi tangan kiri. Ini kan tangan kiri nih. Ini telunjuk gua, ini jempol gua. Nah, gini. Jadi dipnya tuh pasti ini. Dip itu telunjuk, dip itu jempol. Nah, pakai orientasi tangan kiri. Kalau kalian nggak tahu ya, di stasiun-stasiun berikutnya. Udah nih dapat, gue udah dapat peta pola jurusnya, dapat pola jurus di stasiun 2. Tinggal stasiun-stasiun berikutnya gua buat lagi gitu. Ini stasiun 2 nih udah dapat nih.
10 derajat, dipnya 11. Sama kan kayak yang di sini? Sorry. Sama kan kayak yang di sini? Tuh, sama tuh. Tinggal kalian letakin aja gambar kalian itu ke dalam sini. Gambar kalian ke arah ini. Ke arah stasiunnya gitu. Terus juga pastiin bahwa perlapisannya tuh kalian ngelihat perlapisannya benar-benar dilihat gitu. Di video tuh kelihatan jelas sih bahwa arahnya tuh menuju warung gitu. Jadi ngangaknya menuju warung. Mengangaknya tuh menuju warung dan dipnya ke arah sini, ke arah 11. Maka orientasi tangan kiri kita udah benar gitu. Udah nih kita dapat apa namanya? Dapat di 11 sama di 11 lagi di stasiun 2. Stasiun 2 ini kan garisnya tipis banget ya. Kita ubah aja, kita tebelin jadi 2 nih. Terus kita perkecil supaya kelihatan baik. Nah, udah kecil nih, taruh sini. Cepret gitu misalkan stasiunnya di sini. Terus kita masukin lagi data perlapisan semua nih. Perlapisan Excel gua, data 1, stasiun 1. Nah, stasiun 1 tuh lokasinya di sekitar sini nih. Di nomor 12 ini. Di nomor 12 dan agak geser ke sini nih, agak geser ke sini nih. Kalau kalian bisa tahu agak geser ke sini. Sebenarnya. Tapi sama aja lah karena ini berhimpit banget stasiun 1 2 3 4. 4 di sini. Stasiun 4 merupakan salah satu stasiun yang nggak bisa didapetin perlapisan dan gua nggak tahu harus diapain di stasiun 4. Karena data geofisnya itu nggak ada data geofis 3D-nya. Jadi gue nggak tahu apa yang harus dicari. Jadi di stasiun 4 ini nggak gue taruh strike deep. Karena gue nggak tahu sama sekali apa yang dicari gitu. Di stasiun 4 di sini gue taruh apa ya? Bentar. Gue taruh di stasiun 4 adalah ke Karye. Yang dikasih tahu cuman data ke Karye itu ada di video kalau kalian bisa tahu. Tapi bukan strike deep perlapisannya, jadi ke Karyenya doang udah gitu doang yang dikasih tahu. Perlapisan yang nggak dikasih tahu, geofisnya nggak ada, terus videonya juga kurang jelas. Alhasil gue nggak ngeplotting stasiun 4 ini gitu. Jadi stasiun 1, 2, 3 udah no problem ya. Jadi kalian tinggal masukin aja. Ini gue stasiun 2 11 derajat di sini. Stasiun 1 di sini. Terus stasiun 3 juga mirip sama stasiun 2 gitu kan. Nih coba kalian lihat. Stasiun 3 tuh dia 26 sama 7. 26 sama 7 sebenarnya sama aja orientasinya. Cuman dia agak lebih landai. Itu gue buat lagi nih ya, satu lagi. Biar lurus. Ini gue garis bantu. Nah gue buat garis bantu biar lurus. Ini berapa? 26 karena orientasinya ke sana. Untuk north biasa kita pakainya magnetic north atau sorry. Rata-rata per semesternya dibagi 5. Pasti ngomong sih. Kalau yang per mapel dibagi 6. Suara lu kecil ya. Halo? Sorry. Oke, kedengeran nggak? Masih sampai sini masih ada yang bingung nggak? Apa gimana nih? Gue masih bingungnya ini sih Jak, kayak biar make sure itu titik strike deep-nya di situ gimana gitu loh. Misalkan ya Allah, Pet. Lu enggak, range itu kan jauh ya. 100 apa? Enggak, sebenarnya lu bisa ngelihat jelas di Google Earth gitu. Range-nya sebenarnya nggak jauh. Lu lihat, lu plotting di GPS itu gue nggak buka ArcGIS, gue nggak buka gue nggak buka JM lagi. Sebenarnya itu deketan Pet gitu. Jadi kalau lu ya problemnya juga di situ sih sebenarnya. Tapi cara naruh titiknya di mana itu mungkin kalian bisa sendiri mengira-ngira, oh ini stasiun 5, oh ini stasiun 6. Jadi kalian tuh nggak perlu nggak perlu harus nunggu Pak Felix ngasih tahu atau nggak perlu nunggu temen lu ngasih tahu, nggak perlu. Lu kalian ini mandiri aja gitu. Oke, di stasiun
gue nggak tahu lokasinya di mana. Ya gue kira-kira aja, gue lihat dari orientasi drone itu di mana nih. Misalkan di drone tuh gue ngeliat ada jembatan. Ini kan jembatan nih. Oh, stasiun 5 nggak jauh dari jembatan, berarti ada sekitar sini nih, 5. Terus 7-8 juga nggak jauh, berarti ada sekitar sini nih, 7 sama 8 gitu. 5, 7 sama 8 tuh nggak jauh gitu kan. Karena di sini ada jembatan pertama, gue ngelihat pakai drone. Di sini ada 5, di sini ada 7 dan 8. Terus di nggak jauh gue lihat fitur lainnya tuh. Fitur lainnya tuh gue ngelihat di sini nih. Di 9 ini gue make sure banget posisinya di sini 9-10. Kenapa? Karena gue ngelihat dari pertama drone itu penting, makanya Pak Felix ngasih drone tuh pasti ada suatu alasan. Yang pertama drone, yang kedua itu peta 360. Kalian kalau nonton videonya jangan setengah-setengah ya. Gue ngasih tahu kalian jangan setengah-setengah, tolonglah jangan setengah-setengah, karena itu problem juga kalau misalkan kalian setengah-setengah gitu. Jadi kalian tonton semua videonya. Yang pertama video praktikumnya, terus petanya, terus drone-nya juga, karena di situ sangat membantu kalian dalam menentukan secara vertikal atau secara SIG atau secara GIS atau secara Geographic Information System gitu. Jadi kita secara melayang tuh kita tahu posisinya di mana. Karena nanti mungkin di sini ada geologi itu mappingnya kalian nggak cuman ini doang, nggak cuman ngelihat dasarnya doang gitu. Kalian juga harus ngelihat GIS-nya gitu sih. Kalau dari pengalaman cutting katanya ya lu nggak boleh cuman ngelihat lu lagi di posisi mana. Nanti lu waktu udah olah data di rumah itu pasti pakainya GIS-nya yang diolah gitu. Maka dari itu kalau nanya kenapa lu bisa tahu posisinya di situ, lu perhatiin 3 data ini sama mungkin Geovis juga membantu yang kira-kira persis posisinya. Gitu sih, itu Pet. Jadi kalau nanya, gua nggak tahu posisinya di mana. Ya lo gunain sense of geology lo gitu. Jadi geological sensing lah. Kayak oh iya gua tahu nih sesar 11 tuh di sini. Terus 9 10 tuh di sini. Terus 7 sama 8 tuh di beda lagi gitu. 7 sama 8 tuh ada di sini gitu. Di beda tempat. Itu sih saran dari gue, Pet. Kalau misalkan lu nanya ke gue gimana gue tahu ya karena gue nonton videonya gitu. Karena gue gue merhatiin aja per paketnya tuh misalkan sini jembatan, terus juga di sini jembatan, terus fitur-fitur tambahannya mungkin di sini lahan kosong atau di sini ada warung. Nah itu gue pakai banget gitu karena fitur itu membantu gue dalam penglihatan indera aja gitu tanpa penglihatan 2 dimensi gua gitu. Jadi ya itulah cara gua ngelihat gitu, Pet. Cara tahu titik-titiknya yang pertama lu tonton sih videonya. Saran gua ya bukan cuma buat Patrick, buat yang lain juga gitu. Jadi videonya ditonton ya. Mungkin gua ngajarinnya nggak lancar-lancar banget. Makanya ditonton lagi videonya gitu. Jadi stasiun Stasiun 1 2 3 tuh ada di sini. Terus stasiun 4 ada di sini nih. Stasiun 4 nih gua kasih tahu nih 1 2 3 ada di sini. Tapi dimulainya dari 2, 3 sama 1. Oh ya, kalau kalian lihat di modul kulap itu ada kok ada gambar sungai begini. Terus ada titik-titiknya, misalkan di sini 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama 11. Nah itu, pakai itu juga bisa tuh sebenarnya. Sama aja, tergantung kalian ngelihatnya. Gitu teman-teman. Jadi, kalau mau tahu titiknya, pertama baca petanya dulu kali ya. Baca peta yang dikasih sama bapaknya, per stasiunnya gimana. Itu ada di awal-awal modul.
di halaman 3 atau 4 modul tuh ada. Itu untuk titik-titiknya. Terus kalian juga perhatiin ada jembatan juga, ada warung juga nih. Terus ada fitur-fitur warung. Terus ada pola-pola yang gue lihat sama nih di video. Pola-pola ini sama nih selama perjalanan gue perhatiin. Abis stasiun 4 tuh ada pola apa aja sih. Abis stasiun 5 tuh ada pola apa aja sih. Gitu teman-teman. Jadi dari gue sarannya kalau misalkan kalian bingung cara nyari titiknya, itu buka petanya lagi, terus buka ininya juga, buka apa namanya, selain peta apa, tadi saran gue videonya tuh lengkap banget gitu. Kalau kalian cross check, makanya kenapa gue di sini bisa paham banget posisi-posisinya, karena gue nontonnya berulang kali gitu teman-teman. Jadi gue nonton berulang kali, gue udah ketinggalan seminggu, gue kira gue orang yang paling telat gitu. Jadi makanya gue kejar, makanya gue ngegas banget tuh karena gue merasa gue kehilangan waktu gue selama seminggu untuk praktikum. Jadi gue lanjutin aja gitu. Nah untuk perlapisan kalian bisa dapetin sendiri ya teman-teman. Sampai sini ada yang pertanyaan nggak untuk perlapisan nih? Untuk pemposisian perlapisan gitu. Ini kan perlapisannya udah dapat gue kasih tahu ya. Ini udah dapat. Nah, nanti tinggal kalian plotting juga di setiap stasiunnya 7, 8, 9. Gitu. Itu perlapisannya juga kalian ambil gitu. Kalau kalian nggak punya perlapisannya nggak apa-apa. Itu terserah kalian gitu. Itu dari gua. Mungkin ada lagi yang mau nanya. Habis ini kita lanjut ke cara narik garis peta pola jurusnya. Pet, halo. Ya, lanjut aja kalau nggak ada. Oke, jelas ya. Sorry, gue banyak ngomongnya jadi curhat sedikit. Karena gue kesel banget sama orang yang kalau misalkan itu, Jak, lokasi ini di mana sih? Ya lu cari gitu. Bukannya gue jahat atau apa, karena gue menuntut kalian buat mandiri lah supaya kalian juga udah semester 3 kan, geofisika udah hebat banget lah. Gue bilang udah mandiri, udah paling top lah. Enggak kok Pet, gue nggak nyalahin. Karena di sini pukulan juga buat gue, karena gue juga kadang suka nanya-nanya gitu. Terus oke, udah dapet nih perlapisan ya, kita lanjut ke perlapisan. Perlapisan kita udah dapet. Nih, di sini udah dapet nih perlapisannya. Oke, ini stasiun 6 nih, 9 derajat nih. Kalian bisa lihat data gue. Data gue tuh di stasiun 6 tuh 9 derajat nih, stasiun 6. Nih stasiun 6, 9 derajat, 80. Nah, 80 tuh orientasinya kayak gimana? It's kayak exit. Ya udah nggak apa-apa. Save dulu. Nah, kenapa Jak? Kok lu cuman dikit sih yang lu taruh perlapisannya? Karena pertama, di sini gue perlu jelasin juga, data yang nggak gue dapat itu ada data di nomor 4, sorry. Bentar ya, mana ya? Data yang nggak gue dapat itu ada di data nomor 4. Data 5 kurang memungkinkan karena perlapisannya datar. Jadi gue nggak bisa ngikutin. Kalian bisa lihat sendiri di Geofis data di stasiun 5, di stasiun 4 sama stasiun 5 tuh kurang gitu. Kalau untuk perlapisan ya, kalau kekar dan fitur lainnya mungkin ada gitu. Karena gue ngelihatnya kurang, perlapisannya kurang di data 5 gitu. Terus data 6 itu ini, karena sebenarnya yang kita lihat itu data 6 dulu baru data 5, stasiun 6 sama stasiun 5. Setelah itu 8, stasiun 7 sama 8. Kenapa di sini gue taruh 1? Karena kalau gue taruh dua-duanya, 7 dan 8, itu bertumpuk. Dan orientasi mereka sama. Jadi gue taruh jadi 1 aja. Mana ya data gue tadi?
bertumpuk dan orientasi mereka sama. Jadi ya udah gua nggak ituin, gua nggak naro dua-duanya, gua naro satu karena mereka deketan. Sama halnya 9 sama 10. Di 9 ini gua ngelihat orientasinya. Sorry bentar. Di sini gua ngelihat kenapa gua cuma taruh garis di sini. Sebenarnya di nomor 9 ini ada itu kan. Kalau kalian ingat di nomor 9 tuh ada silicon side. Silicon side yang mana itu dia gores garis turun gini. Gores garisnya turun. Bentar. Gores garisnya turun. Kalau kalian perhatiin lagi videonya, ini kan gores garisnya turun gini kan. Kalau misalkan dilihat di videonya. Nah, itu menandakan ada apa? Ada sesar normal atau ada sesar reverse gitu. Ada sesar normal atau reverse. Itu. Ini pendapat gua ya. Kalian nggak harus sama kok. Kalau misalkan menurut kalian ternyata itu sesar geser atau strike slip, itu nggak masalah gitu. Karena di stasiun 11 udah dikasih tahu bahwa di situ ada sinistral dan orientasi mereka gimana? Coba orientasi di stasiun 11 adalah seperti ini. Ya nggak? Makanya mereka mengira itu sinistral dan memang betul waktu dilihat lagi itu sinistral gitu. Gue kurang terlalu merhatiin di stasiun 9 dan 10 teman-teman. Itu. Jadi itu yang pertama, udah dapat nih. Untuk Raffi ini bikin pola jurus dulu. Jadi sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Kalau misalkan nggak ada yang bertanya nanti gue lanjut lagi. Berarti kalau bikin pola jurus itu semuanya harus ada datanya kan? Maksudnya setiap stasiun udah ada strike dip-nya sama koordinat ya kan? Ya. Betul. Dan itu kita bikinnya pola jurus itu per stasiun apa langsung satu kaveling gitu? Per stasiun, Vi. Jadi lo baru datang ya, Vi ya? Gak apa-apa loh, Di. Jadi ya per stasiun. Ini gua masih ada nggak ya catatan gua? Jadi yang perlu kalian ketahui adalah pertama siapin dulu softwarenya, terus siapin data perlapisan di setiap stasiun. Itu kalau yang perlu kalian ketahuin. Itu yang paling penting sih itu. Nah, habis itu tinggal plotting. Nah, plotting tadi udah gue jelasin. Plottingnya gimana, cara buat orientasinya gimana. Nah, udah tuh. Perlapisan udah nggak ada masalah nih. Ini kegeser kan jadinya kan. Sorry teman-teman, kegeser. Nah, ini udah dapat nih. Terus buat sesarnya gimana, Jak? Cara buat giniannya nih, sesar-sesar gini. Yang pertama kalian harus tahu dulu. Aduh, ini agak ribet sih sebenarnya pola jurus ini. Yang pertama kalian lihat di stasiun 11. Nih gua kasih kata-katanya ya. Di stasiun 11. Di stasiun 11 yang perlu kalian ketahui adalah sinistral kan. Kata bapaknya juga sinistral naik atau turun. Gitu kan, naik atau turun. Nah, kira-kira aja lah kalian gimana. Yang penting sinistral. Gitu. Jadi udah di sinistral ini, kalian udah dapet nih. Orientasinya kok, Jak, lu bisa tahu ada orientasi begini? Nah, menyerong arah barat timur. Kok lu bisa tahu, Jak? Gimana caranya tahu? Saran gue di sini untuk stasiun 11. Jak. Ini bisa di-record nggak, Jak? Udah tadi. Sama siapa tuh? Gue lupa. Jadi perhatiin di stasiun 11 tuh sinistral naik kan atau turun gitu kan. Tapi terserah, itu nggak penting lah sinistral naik atau turun, kecuali di laporan kalian kasih gitu. Tapi kalau di peta ini nggak terlalu begitu penting gitu. Yang penting sinistral. Nah, perhatiin geovis 3D-nya. Geovis 3D-nya dia arah penampangnya itu kalau misalkan kita lihat dia arahnya adalah barat timur. Kalau kalian lihat arahnya barat timur, karena kan di geovis tuh kalian manfaatin juga arah mata angin, karena arah mata angin tuh penting banget. Arah mata angin
pada geofis. Ini penting banget, sumpah kalian penting banget buat nentuin arah mata angin ini gitu. Gitu. Fitur-fitur sebenarnya fitur-fitur yang diketahui itu harus banyak gitu loh. Jadi kalian nggak bisa cuman ngandelin beberapa orang atau beberapa sorry siapa ini? Jadi kayak gitu loh teman-teman. Jadi untuk perlapisan oke ya. Nah terus penarikan garis gimana? Nih gue ajarin cara penarikan garis. Mungkin di sini ada anak geologi bisa bantu gue ya. Di sini ada namanya fitur base pin line. Tapi kalian nggak pakai base pin line juga terserah. Itu terserah kalian. Di Adobe kalian punya apa, di Pen juga punya apa gitu. Nah, fitur-fitur sesar ini di stasiun 6 juga gue udah dapetin nih. Gitu, fitur-fitur sesar itu juga perlu dimasukin ya, karena di stasiun 11 ini nggak cuma perlapisan doang, sesarnya juga dimasukin. 6 juga dimasukin. Nah, penarikan garis, gue ajarin dulu penarikan garis. Karena dia ngadepnya ke sana, ngadepnya arah barat laut, maka kita narik garisnya itu nggak boleh lebih dari nah, gini teman-teman. Jadi di depannya si di depannya si perlapisan ini. Nah, terus misalkan ke sini kalian kira-kira aja kemana. Terus ke sini lagi. Nah, udah tuh. Udah dapet kan ini perlapisan-perlapisannya. Terus lanjutin aja sesuai interpretasi kalian dalam penentuan pola jurus. Gitu, teman-teman. Udah kelar sampai sini. Itu untuk pola jurus. Dan untuk strike deep, kalian bisa gunain kenapa bisa setengah panah gini, gue gunain 2 point line. Jadi pertama gue tarik garis dulu. Sorry. Yang pertama gue tarik garis. Terus gue tarik garis dari ujungnya menuju ini kayak anak panah gitu. Nah ini udah jadi satu nih. Tuh. Udah jadi satu. Tinggal taruh aja. Misalkan mengiri atau menganan. Misalkan mengiri ya udah berarti sesarnya kayak gini. Kalian nggak perlu diajarin kan gimana tahu bisa mengiri sama menganan buat polanya. Karena kalian juga udah pinter pasti. Kalau mengiri tuh ini mengiri, terus menganan tuh ini menganan. Ya, jadi yang ke arah kita tuh kanan. Makanya menganan. Ke arah sini juga mengiri. Berarti yang ke arah kita itu kiri, berarti mengiri gitu. Jago dari itu tuh ini kita bisa manual aja ya. Jadi itu lo ngasih tahu yang secara manual gitu ya. Iya, karena mau pakai apa lagi gitu. Mau pakai ArcGIS juga sama aja sih. Coba tanya Kevin. Kalau misalkan Kevin itu tadi gue lihat pakai ArcGIS dan dia pakai peta SHP, peta dari tanah airku. Dan itu petanya bagus sih sebenarnya, peta kontur. Tapi nanti kalian bakal terdistract sama yang namanya kontur-kontur, garis kontur. Gue sebelnya karena itu, makanya gue di sini pakai cara manual, pakai Corel. Mungkin di sini gue bisa coba cracking dulu ya sebentar buat ngebuka datanya. Kalau misalkan kalian mau maksa pakai ArcGIS gitu. Tapi kalau ArcGIS sama aja sih sebenarnya teman-teman. Bentar ya, ini gue clear draw. Dan dari sini udah jelas belum teman-teman untuk orientasi perlapisan dan pola jurus gitu. Tinggal kalian tambahin legenda nih. Nih, gue udah buatin legendanya sih sebenarnya dari kelompok gue. Jadi di sini gue udah buat legenda nih. Nih. Nah,
sama legenda taruh. Terus mata angin juga taruh. Mata angin ini kalian cari di Google fotonya. Masukin foto karena ini kan Corel kan. Nih, kalian pindah ke sini. Oh ya, hal yang paling penting skala. Kalian kadang suka bingung caranya gimana Jack buat skala. Skala ini penting banget, serius. Kalian bisa apa ya? Bisa malah nilainya jelek karena nggak ada skala gitu. Gue ajarin cara bikin skala. Pertama, kalian pakai garis dulu. Nah, garis ini kalian sesuaiin nih dari titik sini ke titik sini. Ini gue tarik garis. Gini. Ini kan orientasinya 724.900 sampai 725.000. Berarti kan selisih 100 meter kan? Berarti satu kotak kecil ini, satu garis ini, itu senilai dengan 100 meter. Dan panjang garis ini berapa? Panjang garis ini adalah ini nih. 29,7. Bisa kita anggap sebagai 3 cm. Ini nih, di pojok kiri. 29,7222 mm. Gitu. Jadi di sini gue bisa ajarin kalian bahwa setiap satu garis putih, sorry bentar mana ya, satu garis putih itu setara dengan 3 cm, sorry. Nah, satu garis putih juga setara dengan 100 meter. Maka perbandingan skalanya adalah 3 dibanding 100 cm. Jadi 3 dibanding ini. Nah, perbandingannya berapa? Jadinya 1 dibanding 3.333. Jadi 1 cm pada peta itu kalian ngeplot sejauh 33,33 meter. Gitu. Jadi 1 cm pada peta itu kalian tahu sebesar 3,33 meter gitu. 3,33 meter gitu. Tapi ini kita dalam skala sentimeter ya. Karena kita harus samain sentimeter sama sentimeter. Ini pelajaran SD. Nah, untuk buat skalanya gimana? Di sini gue buat skalanya 1:33 nih yang tadi gue kasih tahu. Skala yang gue buat tuh 1:33 ya, teman-teman. Jadi kalian mungkin bisa ubah jadi berapa, tapi sesuaiin. Besar peta ini gue sesuaiin nih. Kalau misalkan kalian mau lebar dan gede gitu, misalkan mau lebar, ini juga diperlebar garis putihnya. Misalkan selebar inilah garis putihnya, misalkan peta kalian jadi gede gitu, misalkan garis putihnya selebar ini. Nah, itu nggak apa-apa, terserah kalian, asalkan kalian bisa tahu cara buat skalanya. Nah, di sini ini udah gue buat skalanya. Bahwa mereka tuh skalanya adalah, kalau di peta gue ya, mungkin di peta kalian beda gitu. Skalanya adalah 1:333. Jadi 1 cm, kalau misalkan Pak Felix ngukur 1 cm di peta gue, itu setara dengan 33 meter di aslinya, di nyatanya gitu. Nah, makanya kenapa dia ngasih skala kotak-kotak gini penting banget. Karena itu, kita buat nentuin skalanya itu. Gitu, teman-teman. Jadi, skala ini gue buat nih dari potongan batang-batang ini. Potongan batang tuh. Sebenarnya kayak gitu doang. Kalian bisa edit-edit lah pakai shape. Gitu. Ini untuk pola jurus. Gitu, teman-teman. Nah, pola jurus hasil gue adalah seperti ini. Ingat, gue nggak nyaranin banget buat kalian ngikutin gue. Nah, ini udah jadi ini gue nih. Jadi kasih legenda dan lain-lain. Atau pola jurusnya. Udah gitu diapain? Diekspor aja nih, diekspor. Atau Ctrl E itu diekspor. Diekspor jadi apa? Kalau gue nge-ekspor di sini nanti langsung jadi PDF. Gitu. Diekspor. Jadi dari picture ini udah langsung A4 nih. Karena gue ngatur kertasnya A4.
Gitu. Nah, mungkin kalian gue bisa kasih unjuk sedikit buat gambaran penampang gue gimana sama ini sih. Bentar ya, agak nge-lag. Mana sih data gue? Jadi di sini gue mungkin bisa kasih lihat kalian mana hasil gue peta. Jadi gue udah alhamdulillah kelar semua peta pola jurusnya. Bentar ya, mana ini? Lag. Nanti ini dari ini itu karena udah gue buat batas-batasnya jadi lebih rapi dan bagus banget gitu. Lebih ya lebih rapi lah. Jak, berarti ini lu bikin pola jurusnya itu ngira-ngira gitu ya? Nggak ngira-ngira dong, pakai ilmu dong. Bukan, Ngira-ngira maksud gue gimana? tuh, aduh, gue masih nggak mudeng dah, sumpah. Beneran kan ada yang nge-record kan? Iya, lo agak Siapa, telat soalnya. anjir? Besok jam 10 kalau gue inget ya, kalau gue inget jam 10 gue buatin penampang deh buat kalian. Gue ajarin buat penampang. Tapi agak lama mungkin ya waktunya ya. Karena di sini gue juga jujur tinggal laporan dan belum sama sekali itu. Gitu. Laporan tuh harus pakai geologi regional nggak sih? Enggak, itu Pendahulu. lo lihat itu kulap cutting Gue kan. liat kulap Itu cutting, kan iya. udah ada format pendahuluan. Berarti nggak usah Kalau pakai itu? Nggak usah ya pakai... nggak usah, karena kita simple. Nah ini kayak punya gitu. gua nih. Jadi kan udah rapih tuh, udah jadi A4, tinggal gua gabungin PDF aja. Nah tuh kayak gitulah pokoknya skala-skala dan lain-lainnya. Oh, itu Mirip-mirip. yang titik-titik itu ya, yang garis putih itu pola jurusnya. Ya yang gua ambil ya. Tapi terserah kalian orientasi kalian ya. Gitu dari gua. Kalau mau ada yang ditanyain langsung tanya aja nih sekarang nih, mumpung gua masih buka forum daripada ntar Yang gua udah record ngantuk, siapa gua tadi, juga mau woi? ngerjain Yang record siapa? analisis gitu. Yang record siapa tadi? Agak lu ngapain telat Alodi. Baca chat apa? Chat. Gua ini anjir nyiapinnya hadiah. Kalau kerangka masukin SS Stereonet aja kan, Jack? Iya, betul sekali. Jadi lu udah masukin udah dapat peta pola jurusnya, masukin ke Word itu kan lu SS aja ininya sih. Lu crop bagian ininya, crop bagian itunya, tinggal masukin SS-an Stereonet. Karena nah, tadi poinnya adalah tadi peta pola jurus kenapa harus lebih dulu dibuat dari peta kerangka? Karena peta pola jurus ini penting sebagai dasar untuk menentukan peta kerangka. Maksud di sini kerangka itu bukan peta yang cuman kerangkanya doang, bukan. Peta kerangka ini peta suatu daerah yang fitur kerangkanya tuh kayak gimana, dan itu kita bisa lihat dari stereonetnya. Misalkan di stasiun 1 kerangka kali di stasiun 1 2 tuh kekar X, terus ditandain pakai stereonet kekar X gitu. Itu sih ti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini nanti buat kotak-kotaknya gimana kalian bisa explore sendiri, karena gua pure explore sendiri, coba cari-cari sendiri. Gua revisi ya gue cuma bisa ngajarin sampai sini. Mungkin di lain waktu kita belajar bareng lagi ya teman-teman. Oh, nggak ada sampai sini, mungkin ada yang mau coba share screen gimana hasil interpretasi kalian, kita sama-sama belajar bareng gitu. Ada yang mau share screen nggak nih? Gue stop ya. Sorry kalau putus-putus juga.
Gitu yang teman-teman. record siapa? Buset dah, nggak ada yang jawab apa nih orang-orang di sini. Santai. Santai-santai gue kagak paham, man. Minta tambahan aja. Nanti Tambahan kan siapa? juga belajar sama Pak Felix. Sepakat gitu seangkatan Geos. Gue belum pecah kerangka, gue belum pecah ini, belum pecah itu. Emang boleh diajarin gitu sama dia? Ya enggak, mungkin ada waktu lebih belajar lagi. Maksud gue seminggu kelar loh buat 3 ini. Lu apaan sih bagiannya? Gue Kelompok lu? bagiannya adalah yang bagian gini-gini gitu, penampang, stereonet, pola jurus, laporan 78. Itu malu semua dong. Laporan 78. Iya, maksud gue buat semua, gue belajar semua. Karena gue buat peta kerangka sama peta pola jurus, otomatis gue pelajarin geofis dari 1 sampai 11. Gitu loh Jadi bukan gue maksud apa-apa nih. Karena gue dapat bagian peta kerangka, otomatis gue harus analisis ke 11 stasiunnya. Maka dari itu gue sekalian aja deh gue buat juga laporan analisis. Tapi nggak cuman gue, temen gue si Bagas, Eriko, Nabil, gitu-gitu juga mereka analisis bagian mereka gitu. Jadi gue bantu mereka analisis, mereka bantu gue analisis juga. Kita saling peta kerangka tuh yang penampang maksudnya. Gimana sih? Beda lagi ya peta kerangka. Beda, peta kerangka, penampang, beda-beda. Gitu. Sampai sini ada yang nggak ngerti atau mau ditanya lagi, kita ngobrol-ngobrol santuy aja. Ulang. Ini malam minggu ya. Ulang, enggak ulang. Pakai ArcGIS, Jak. Ntar dulu bentar, gue matiin dulu itu gue antivirus. Berarti lu udah selesai dong? Apa? Ini. Tinggal orang. Karena memang mungkin bagian tersusah dari kalian adalah ini sih. Kalau menurut gue memang ini paling susah. Karena gue juga belajar dari beberapa channel YouTube, beberapa buku, beberapa bacaan itu gue baca ulang lagi. Nice deal. Emang MVP dah. Dari awal kan? Fadil, udah santuy Fadil. Mungkin kalau teman-teman mau ada yang tanyain lagi, tanya yang langsung ya. Kalian sekelompok bingung nanya apa, langsung misalkan banyak ngelis ke gue gitu. Misalkan Jak nanya nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4 ini. Jadi gue jawabnya langsung biar kalau misalkan suatu saat kalian mau nanya lagi, nggak terputus gue buat ngejalaninnya gitu. Jadi kan kadang suka gue tiba-tiba sibuk ngebales pesennya jadi lama. Kalau mau ntar bikin ini aja, kayak gini lagi aja. Ya, slow deal kalau gue ada waktu ya. Gue juga laporan belum deal. Gue tidur sampai jam 2, jam 3 guys demi mengerjakan ini. Sebenarnya gue gabut buat nyoba-nyoba. Karena gue orangnya kepo. Kalian juga harus jadi orang yang kepo terhadap sesuatu. Gue mengajarkan kepo. Lah. Lo doang yang kepo dah. Dan kalian juga jangan perlu malu untuk bertanya kepada Pak Felix karena kalian punya keuntungan sendiri gitu sebagai mahasiswa. Mungkin tapi pertanyaannya yang berbobot. Jangan lu nanya kayak, Pak, ke CarX itu gimana Pak? Gitu jangan. Jangan yang udah ada di kuliah lu tanya lagi, jangan. Kayak lu nanya lebih spesifik terhadap apa gitu. Jadi Pak Felix sebenarnya baik, mungkin agak cuek tapi baik kok, teman-teman. Itu sih. Bentar, kalau kalian mau bahas ArcGIS juga, gue belum download peta SHP-nya. Bentar ya. Bentar. Tapi itu nggak dikasih nggak sih SHP-nya, peta SHP? Iya, itu dia. Makanya kan gue dari awal mungkin ini juga sih privilege juga buat gue karena gue ngambil PJ3 jadi gue tahu cara ngimport SHP-nya, ngimport ininya itunya gitu. Dan ini berkaitan juga sama
ya beberapa fitur yang gua mau jalanin lah ke depannya. Berarti kita manual aja Kalau lah. kalian mau live silahkan live, nggak apa-apa. Kalian mau nungguin gue ngebuka Archie saking lamanya juga nggak apa-apa. Karena gue perlu cracking dulu dikit. Karena gue cracking ini agak pusing juga. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kentang soalnya. Iya ngobrol-ngobrol dah santuy kalian. Kita merayakan deh, kita merayakan. Semoga kelompok kalian